Halo guys, kita dari Kelompok 3. Gue Dania, Gue Afra, gue Clara, gue Yemima, Gue Devan, gue Ryan. dan kita lagi di Jakarta Historical Museum. Intip keseruan kita yuk. Untuk mencapai Jakarta Historical Museum, kami semua menggunakan kereta. Kami turun di stasiun Jakarta Kota. Selain kereta, bisa menggunakan Transjakarta dan turun di halte kota. Jika menggunakan mobil, dapat parkir di belakang Museum Pos Indonesia. Lalu setelah kita sampai di stasiun kota, kita jalan menuju Museum Fathahillah selama 4 menit. Menyeberang zebra cross dan berjalan-jalan. Selama perjalanan dapat melihat berbagai atraksi wisata. Wah, ada jaket manusia patung. Terus ini seharusnya ada manusia patungnya, tapi sayangnya tidak bisa bertemu. Di sini kita bisa main sepeda-sepedaan. Kita sudah berada di Jakarta Historical Museumnya. Ikutin kita yuk. Hai guys, jadi sekarang kita mau masuk ke museumnya. What to see at Jakarta Historical Museum? Nah, kalian di sini bisa lihat banyak banget hal. Selain dari beberapa peninggalan sejarah, kalian juga bisa ngelihat beberapa lukisan. Kayak lukisan ini, mural hari jadi. FYI, mural hari jadi ini sebenarnya belum selesai. Makanya kalau kalian lihat lebih mendetail, itu ada outline yang belum diwarnai. Nah, sekarang kita mau masuk ke dalam museum. Di sini kira-kira ada apa aja ya? Nah, kalian di sini bisa belajar tentang sejarah, nggak cuma sejarah Jakarta, tapi juga sejarah Indonesia. Nah, kalau kalian masuk ke dalam museumnya, kalian bakal disambut sama beberapa prasasti, yaitu ada prasasti Tugu dan prasasti Ciaruten. Nah, ada deskripsinya juga, jadi kalian bisa belajar di situ. Wah, petanya besar banget ya. Di sini kita bisa ngelihat sebagian dari Pulau Jawa dan Selat Sunda. Nah, lihat deh, lagi ada yang study tour. Fun fact, saat kita mengunjungi museumnya, banyak banget yang study tour dari kalangan SD, SMP, dan SMA. Nggak cuma lokal, tapi juga internasional. Kenapa? Karena museum ini cocok banget jadi sarana edukasi dan informasi. Nah, ini ada beberapa senjata yang dipakai saat peperangan zaman dulu. Nah, kalau ini peninggalan alat rumah tangga yang dipakai sama petinggi-petinggi Belanda. Nah, kalau ini pemandangan kota tua zaman dulu. Gak cuma sejarah, tapi di museum ini juga ada warisan budaya. Contohnya kayak perhiasan pengantin Betawi. Di museum ini juga ada kegiatan interaktif, yaitu menyusun kembali puzzle. Puzzle ini merupakan peta Ciela. Nah, ini merupakan urutan waktu dari kota Jakarta sebelum menjadi Batavia sampai menjadi kota Jakarta yang sekarang kita ketahui. Pada kemana tuh? Mau ngapain sih? Oh, pada mau ke penjara bawah tanah. Nah, di penjara bawah tanah ini khusus untuk laki-laki. Kalian kalau mau masuk penjara bawah tanah, hati-hati ya, awas kepalanya terbentur. Yang di bawah itu apa? Oh, yang di bawah itu adalah isi dari meriam. Sekarang kita udah ada di kamar Diponegoro. For your information, Diponegoro itu ditahan di sini sebelum dihakimi oleh pemerintah Batavia. Di sini juga ada surat terakhir yang Diponegoro tulis untuk keluarganya. Nah, di sini juga ada tanggal pengasingan Diponegoro.
Nah, kalian juga bisa beli makanan di dalam Taman Museum Kesejaraan Jakarta. Ada kerak telur, ada gulali, ada es cincau, dan masih banyak kuliner yang lain lagi. Selain makanan, kalian juga bisa beli souvenir-souvenir yang lucu. Dan ada toko batik juga loh. Keren-keren banget loh barang-barangnya. Jangan lupa mampir dan beli ya kalau ke Museum Kesejarahan Jakarta. Nah, kalian kan udah lihat nih isi museumnya gimana. Kalian penasaran gak sih cara pengelolaannya gimana? Kita interview yuk salah satu pengelola Museum Kesejarahan Jakarta. Halo semuanya, kita dari kelompok 3, dasar-dasar manajemen, mata kuliah dasar-dasar manajemen. Hari ini kita ada di Museum Kesejarahan Jakarta. Hari ini kita mau wawancara salah satu pengelola Museum Kesejarahan Jakarta. Silahkan Pak Alex. Iya, selamat siang adik-adik semuanya. Terima kasih atas kunjungannya. Perkenalkan, nama saya Ahmad Husaini Al-Alex. Saya di unit pengelola Museum Jakarta sebagai koordinator pemandu wisata ya di UP Museum Kesejarahan Jakarta. Perlu diketahui bahwa UP Museum Kesejarahan Jakarta itu membawahi 4 museum, yaitu museum ini sendiri, yaitu Museum Sejarah Jakarta yang dikenal oleh masyarakat namanya Museum Fathahillah. Nah, di samping itu juga ada Museum Prasasti, Museum Juang 45, dan juga Museum MH Tamrin. Nah, mungkin silakan apa yang ada pertanyaan dari adik-adik, silakan akan saya jawab ya sesuai dengan mata kuliah ya kalian semua. Terima kasih ya Pak Alex. Untuk pertanyaan pertama itu, apakah ada partisipasi atau kolaborasi antara manajemen kawasan wisata dengan instansi lain seperti pemerintah, swasta, komunitas lokal, dan wisatawan yang transparan melalui teknologi informasi dan komunikasi mengenai manajemen di kawasan wisata, seperti mempertimbangkan kebutuhan wisatawan di kawasan wisata? Mungkin contohnya adakah kayak QRIS atau Jackcard kayak untuk pembayarannya melalui teknologi? Ya, baik. Jadi perlu diketahui bahwa Museum Sejarah Jakarta atau unit pengelola Museum Sejarah Jakarta itu di bawah Pemprov DKI Jakarta, yaitu Dinas Kebudayaan DKI Jakarta. Nah, sehingga kebutuhan dan lain sebagainya, termasuk pembiayaan dana dan lain sebagainya itu adalah dari Dinas Kebudayaan Pemprov DKI Jakarta. Namun di luar itu juga yang tadi adik pertanyakan, bahwa museum ini juga tidak terlepas dari kerjasama ya dan lain sebagainya ya. Nah, terutama juga dari tiket masuk ya. Kalau yang dulu ya 3 tahun yang lalu mungkin masih manual, tapi kalau sekarang ini sudah menggunakan Jackcard yang dinaungi ya di bawah Bank DKI ya, Bank DKI Jakarta ya. Nah, jadi dengan menggunakan sistem Jackcard ini kita sudah otomatis, udah online ya. Jadi nggak pakai tiket yang sobek lagi ya, karena memang bagaimanapun juga museum harus mengikuti perkembangan zaman ya. Bagaimana caranya mengedukasikan, bagaimana caranya menginformasikan kepada publik ya, kemudian cara penataan koleksi ya dan lain sebagainya, sehingga museum itu diciptakan jangan sampai kalah dengan mall gitu ya. Apa tujuannya? Yaitu menjaring ya, menginformasikan, menarik ya kepada publik, terutama generasi penerus bangsa yang anak masih ya muda lah, seperti kalian ini masih ABG kan. Jadi bagaimana kesannya ke museum itu supaya bagus gitu ya. Ya meskipun pertama kali mungkin dengan suasana hanya selfie, tapi paling tidak kan udah mempromosikan ya gitu ya, mengenalkan museum dengan baik dan juga sedikit banyak
bisa menyerap lah gitu ya sejarah dan lain sebagainya gitu ya. Berarti secara kesimpulan walaupun namanya kota tua tapi kita modern ya Pi? Iya modern, kan udah direvitalisasi kota tua, sekarang bagus ya. Ya seperti itu. Untuk pertanyaan kedua, apakah ada strategi khusus yang dibuat untuk menarik minat wisatawan lebih dalam untuk mengenal sejarah dan kebudayaan di kawasan wisata? Oh tentunya ada ya. Jadi Museum Sejarah Jakarta memanage ya dengan berbagai cara supaya bagaimana cara menarik ya atau minat pengunjung ya. Nah kenapa Museum Sejarah Jakarta ini adalah salah satu museum yang menjadi terfavorit ya dan paling banyak pengunjungnya ya. Kenapa? Karena memang tidak harus promosi juga udah gedungnya berbicara, karena kalau kita lihat gedungnya itu udah menjadi ikon kota Jakarta dan museum ini termasuk daripada museum umum. Artinya koleksi-koleksi yang dipamerkan itu tidak hanya satu jenis ya. Misalkan kalau anak-anak suka dengan koleksi misalkan tempat tidur atau apa, mungkin yang udah tua koleksi apa ada di sini, karena Museum Sejarah Jakarta menyimpan koleksi-koleksi yang berhubungan dengan sejarah perkembangan kota Jakarta. Nah itu namanya museum umum karena koleksinya itu semua menyeluruh. Nah beda dengan museum khusus seperti museum keramik, kan hanya keramik, meskipun keramik itu dari internasional, dari semuanya. Kemudian museum wayang itu termasuknya museum khusus ya. Nah jadi kalau yang nggak suka dengan museum dengan wayang ya kemungkinan mungkin nggak akan ke sana. Tapi kalau Museum Sejarah Jakarta ya itu dari anak kecil sampai aki-aki, nenek-nenek, termasuk saya kan aki-aki juga, ya tetap aja karena bisa lihat sejarahnya penjara bawah tanah, kemudian koleksi yang lain peninggalan zaman Belanda dan lain sebagainya. Itulah bedanya. Jadi paling tidak kita harus bisa memanage bagaimana caranya supaya museum ini tetap menarik. Jadi mengikuti era globalisasi. Termasuk pemandunya, edukatornya juga begitu. Oke? Apakah dalam pengelolaan fasilitas tambahan di kawasan wisata ini, manajemen juga mempertimbangkan pandangan dunia internasional seperti menyediakan pemandu berbahasa asing? Ya udah pastilah. Kita aja di museum ini aja pemandu yang bahasa asing ada 4 ya. Kami ada pemandu jumlahnya 10 ya. Jadi yang 6 itu untuk khusus lokal, yang 4 itu untuk khusus asing. Artinya ketika dalam pelayanan itu tetap kita bisa melayani gitu ya. I think you can speak English also ya, very well ya. Harus bisa dong ya. Jadi udah barang tentu kita fasilitas ada ya, termasuk kepemanduan, informasi, semacam tag di koleksi itu bahasa Indonesia, bahasa Inggris, karena memang museum ini kan untuk umum ya, sehingga bagaimana caranya supaya orang dari luar negeri, turis mancanegara itu bisa mengetahui tentang apa sih koleksi museum ini, apa sih museum ini ya. Tidak harus menggunakan pemandu, tapi dari informasi koleksi yang kita informasikan di dekat koleksi juga harus ada bahasa Inggrisnya. Deskripsi umum di depan koleksi. Betul, karena bagaimanapun juga museum ini juga termasuk yang paling banyak penghuninya turis asing. Sudah saya bilang tadi kan, ya paling tidak kalau orang luar kota dari Jakarta, kalau belum masuk ke kawasan kota tua ibarat mandi nggak pakai sabun, termasuk masuk gedung ini gitu. Nah juga yang turis asing itu kan gitu kawasan kota tua ya, Batavia. Memang awal cikal bakal berdirinya Jakarta itu ya di sini, sejarahnya di sini semua begitu. Keempat, bagaimana manajemen menetapkan tarif tiket untuk wisatawan mancanegara? Nah, kalau tarif tiket kita nggak membedakan antara mancanegara, kemudian juga turis nasional atau lokal ya. Itu tetap dewasa 5.000, anak-anak
2.000, mahasiswa 3.000 gitu. Jadi sama aja, beda dengan museum di bawah Kemendikbud, mungkin tarifnya agak beda ya. Seperti di Museum Nasional itu untuk asing ya, dan lokal tuh berbeda. Tapi kalau di museum di bawah Pemprov DKI Jakarta masih sama, termasuk Monas ya. Kemudian museum wayang, museum banyak ya, itu tetap sama tarifnya, tidak dibedakan. Berarti nggak ada pembedaan ya? Nggak ada. Semua sama rata. Sama rata. Dan yang kelima itu, apakah manajemen menyediakan informasi dan produk pariwisata yang atraktif, up to date dan terintegrasi? Oh jelas, sekarang kan ngikutin perkembangan zaman toh, ya dari apa namanya medsos ya, yang terbagi dari Instagram, YouTube ya dan lain sebagainya, itu ada semua. Jadi sudah terpampang, terinformasi di medsos, media sosial. Semua ada, kalau nggak ngikutin ketinggalan zaman. Nah terus pemandu-pemandu yang dulu ya harus upgrade gitu ya. Bisa paling tidak itu mengikuti perkembangan. Kayak Papi misalkan pemandu zaman dulu jadul, ya harus bisa. Nggak boleh, karena yang pemandu itu harus update terus setiap tahun mengikuti perkembangan zaman gitu. Oh iya teman-teman semua juga jangan lupa kalau misalkan Museum Kesajaran Jakarta itu ada YouTube channelnya, bisa Ada. promosi Pi. Ada. Ini mau dimasukin YouTube soalnya. Iya silahkan. Jadi nanti bisa dicatat ya, nanti dimasukkan di situ, dan juga melalui IPMI. Nah kalau IPMI itu adalah museum se-Indonesia. Kebetulan saya itu adalah ketua umumnya, ya ketua umum IPMI, Ikatan Pemandu Museum Indonesia. Dan perlu diketahui IPMI dan Museum Sejarah Jakarta itu sudah mendapat rekor dunia, dinobatkan sebagai PKL terbanyak atau magang terbanyak di dunia, bukan Indonesia lagi, ya itu buktinya ada ya, bisa disut ya. Dan alhamdulillah IPMI itu punya moto yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Makanya kalau Papi Alek atau IPMI itu sering ke sekolah SMK, kemudian universitas, museum-museum di daerah ya, tidak hanya di Jakarta. Jangan heran karena memang itu udah tugas IPMI ya, termasuk sertifikasi kepemanduan museum ya. Sertifikasi kompetensi kepemanduan dari BNSP ya, Kemenpar. Itu salah satunya IPMI yang membantu ya untuk menjelaskan kehidupan bangsa. Dan IPMI itu tidak hanya pemandu-pemandu museum dari seluruh Indonesia, tapi yang bergabung dari universitas, termasuk kalian kan. Ya, ada mungkin udah masuk kan? Nah itu tujuannya. Terus dari dosen, guru SMK, ya pokoknya umum lah. Karena IPMI itu adalah salah satu organisasi non komersial. Jadi masuk bergabung gratis, pelatihan IPMI atau sertifikat IPMI, kegiatan IPMI itu semua gratis untuk sahabat atau anggota IPMI. 6 itu, apakah kawasan wisata memanfaatkan warisan budaya dan industri kreatif di wilayahnya untuk menambah pengalaman berwisata dan bagaimana caranya? Iya, saat ini sudah mulai ada, termasuk di kawasan Kota Tua ini dekat Cafe Batavia sudah ada pasar tradisional yang itu merupakan memanfaatkan UMKM ya, UMKM atau apa ya? Nah itu terus wisata kuliner ya, kemudian souvenir ya, banyak ya. Jadi itu memang dengan adanya kawasan Kota Tua itu supaya berkembang dengan baik bagaimana pariwisata dan bisa menghasilkan lah begitu ya, membantu kepada masyarakat itu supaya bisa usaha lah kan begitu ya, tapi tetap terkoordinir dan secara rapi oleh UP kawasan Kota Tua gitu. Oke. Untuk pertanyaan ke-7, tindakan apa yang diterapkan oleh manajemen untuk memberikan pengakuan dan untuk menggabungkan warisan seni, sejarah, dan budaya yang berwujud dan tidak berwujud di pusat kawasan dan sekitarnya untuk meningkatkan pengalaman berwisata? Nah, jadi pertama penataan Kota Tua ya.
kemudian gedung-gedung tua ya, karena memang gedung-gedung tua di kawasan Kota Tua tidak milik semuanya Pemprov DKI Jakarta atau pemerintah, tapi ada BUMN, ada yang punya pribadi, perusahaan dan lain sebagainya, sehingga unit pengelola kawasan Kota Tua itu membuat atau merevisi atau memberikan make up lah gedung itu supaya pengunjung itu terkesan bahwa gedung tua itu di kawasan Kota Tua itu terkesan, kemudian kalinya ditata ya, ada jembatan namanya jembatan budaya kan ada nanti kalau lihat di Kali Besar itu ada. Jadi artinya menggabungkan budaya Betawi ya dan lain sebagainya, ada patung-patung apa dan lain sebagainya. Kalian nanti bisa lihat sendiri ya. Dan untuk pertanyaan ke-8 Pi, apakah kawasan wisata membuat protokol penilaian untuk mengembangkan dan memelihara aksesibilitas di kawasan wisata? Ya jelas ya. Jadi sambil jalan ya bahwa UP Kota Tua itu mengembangkan hal tersebut, tentunya kerjasama dengan pihak swasta ya, pihak pemerintah, karena memang masih di bawah Dinas Pariwisata ya. Jadi kalau museum yang ada di kawasan Kota Tua ini ada sebagian di bawah Kemendikbud ya, Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta, dan juga ada yang museum di bawah BUMN. Jadi kombinasi ya antara, kalau dulu kan masih sama ya, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata DKI Jakarta, tapi sekarang udah pisah ya gitu. Kayak kawasan Monas itu di bawah Dinas Pariwisata DKI Jakarta, tapi kalau museum ini di bawah Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta. Berarti apakah protokol tersebut sejauh ini dapat membantu kawasan untuk mengidentifikasi peluang pariwisata dan menjalankan strategi yang tepat? Oh ya jelas bisa, tapi kan dalam taraf ya, proses ya, karena memang Kota Tua ini kan baru selesai direvitalisasi ya. Betul. Jadi prosesnya ke depan akan seperti itu, dan paling tidak saat ini sudah bisa menjaring wisatawan baik lokal dan mancanegara, karena masa pandemi kan kemarin toh. Nah, buat yang terakhir nih, pertanyaan terakhir ya. Bagaimana pendapat Papi sendiri terkait konsep Smart City di Jakarta? Menurut saya sih sudah bagus ya, karena memang diawali ya Smart City dari kantor balai kota. Tahu kan kantor balai kota? Nah itu udah membuat program dari Smart City. Jadi disematkan lah gitu kota Jakarta itu. Nah nanti di Jakarta ini semua akan disematkan untuk supaya pariwisata lebih maju ya, kemudian kebudayaannya juga lebih maju dan lain sebagainya. Di tempat beberapa titik ada namanya informasi tourism dan lain sebagainya. Nah itu diantaranya. Oke. Berarti menurut Papi sendiri Smart City di Jakarta itu merupakan gebrakan baru ya dari pemerintah. Dan sebenarnya sudah lama, udah ada, tapi digebrakkan lagi gitu. Karena kan pariwisata harus dikembangkan lagi setelah COVID gitu ya. Apakah kawasan MKJ menyediakan informasi real time untuk wisatawan mengenai aktivitas budaya atau event yang cocok dengan preferensi mereka? Ya, untuk mungkin program tahun depan ya. Program tahun depan. Tapi kalau tahun ini ya selama masa pandemik ya mungkin ada sebagian, cuman hanya terbatas lah. Tapi mudah-mudahan tahun depan itu ada ya.